Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu. Kaum muslimin Allah sidang jamaah salat Jumat rahmatullah, kembali sama sambil bertafakur kita juga berdiam iktikaf di rumah Allah ini. Kita memperbanyak puji dan syukur adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hidup dan kehidupan kita ini senantiasa berada di dalam rahmat dan nikmat. Seterusnya senantiasa pula kita berdoa kepada Allah, semoga Allah limpahkan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sekalian. Allah sidang jamaah Jumat rahmatullah, takliman wa takliman Tuhan kepada Abu Musi serta seluruh relawan, demikian juga kepada badan pengawalan masjid, panitia hukuman masjid kebanggaan dan nyong, jamaah sekalian rahmatullah. Adapun sebagai judul mau'izah kita hari ini adalah menyambut Idul Adha 1446 Hijriah. Kalau kita hitung itu, insyaallah bertepatan pula dengan Jumat yang akan datang. Jadi kita menyambut hari yang bersejarah. Ada beberapa hari bersejarah dalam Islam yang disebut dalam sebuah kitab, namanya kitab Yaumul A'yad. Yaumul A'yad, kumpulan hari-hari Aid. Aidun jamaknya A'yad. Salah satunya itulah 10 Zulhijjah, Aidul Adha. Jadi hal yang pertama sekali tentu setiap datang hari yang bersejarah itu oleh kitanya menyambut dengan hati yang senang, hati yang gembira. Biar jauh itu waktu itu orang kadang-kadang gembira ingat ke kali baru. Tapi yang saya kita ingat adalah peluang beribadah. Peluang beribadah bukan yang bersifat duniawi, tapi lebih kepada yang bersifat ukhrawi. Setiap kesempatan kita berusaha jangan kita lewati begitu saja, tidak punya makna. Sifat mantap berlalu wadai hanya tak manfaatkan. Oleh kita berlaku merasa sayang. Ia yang kantuk tingkat kita beribadah, mengambil fadilat-fadilat ibadah.
keberuntungan. Sayang dikala ada kesempatan tidak kita manfaatkan. Misalnya Rasul bersabda, barang siapa yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, nilainya sama seperti dunia beserta seluruh isinya. Kata yang Allah, punagala aku mana? Kata yang managala, berarti hanya sambutan iman. Yang hadis Rasulullah, hadis sahih, fadilah ibadah. Bukan lagi kita lebih banyak berbicara masalah hukum sudah tetap hukum, tapi kita sudah lebih kepada fadilah, kelebihan-kelebihan yang oleh kita terpanggil untuk ingin mencapai kelebihan-kelebihan tersebut. Demikian juga dengan Idul Adha khususnya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang maknanya saja kita sampaikan karena hadis ini panjang, dalam rangka memanfaatkan 10 awal bulan Zulhijjah, mulai Rabu baru ini Rabu, Kamis, Jumat, 1 Zulhijjah terhitung kalau tidak silap kami Rabu yang sudah 2 hari lewat. Jadi hari ini hari ketiga Zulhijjah. Puncaknya nanti adalah pada 9 Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 sampai seterusnya sampai ke 9. Oleh Rasulullah SAW memberikan semacam tuntunan kepada kita untuk memanfaatkan 10 awal Zulhijjah. Alhamdulillah mungkin sebagian daripada saudara-saudara tanya, nah yang sangat berpuasa gitu, puasa sunat Zulhijjah. Alhamdulillah. Diuji naik minimal 9 Zulhijjah. Kamu jangan tumbal 1 hari, ambil lebih dahulu 1 hari, tahu ya 8 Zulhijjah. Kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi, ada semacam kemauan untuk memanfaatkan waktu terbaik untuk beribadah. Dan pesan-pesan yang bersifat pesan moral, pesan spiritual seperti ini sehingga diterima pula oleh hati kita yang menjadi sebuah spirit, semangat beribadah dan tahu kepada Allah dan meninggal. Ada kaitannya dikala kita mengenal saudara-saudara kita yang sekarang sedang berada di tanah suci. Jadi ada kaitan. Kita sedang beribadah, dikala kita bayangkan saudara-saudara kita di sana, mungkin ya orang tua kita, guru kita, guru-guru kita, jadi nyambung. Saya ingat guru dengan ibadah, saya dengan beribadah, nyambung. Sama juga dengan kita ingat orang sudah meninggal, kita sering ingat meninggal, itu nyambung. Tapi kalau tidak pernah kita tidak pernah ingat meninggal, ada orang sampaikan, ingat-ingatlah orang tua kamu sudah meninggal. Asal guru nyambung. Nah kaitan hati yang dapat misal. Jadi hubungan batin dengan tanah suci, apalagi kita yang sudah melaksanakan atau penduduk yang sudah melaksanakan ibadah haji, menjadi sebuah kesan yang sangat luar biasa. Dan harus kita memelihara ibadah haji yang sudah kita laksanakan itu. Kalau ada ceramah-ceramah singkat menjelang keberangkatan saudara kita, orang berceramah menyampaikan kepada yang sudah haji, mari kita pelihara haji kita. Ya, akan berangkat, mudah-mudahan sehat walafiat semua sempurna. Waktu pulang nanti jaga ibadah haji khususnya, demikian juga ibadah-ibadah lain.
10 awal daripada Zulhijjah ini merupakan ladang amal. Ladang amal untuk beramal. Tinggal lagi kita bertanya kepada diri kita sendiri, karena yang paling tahu diri kita yang kita. Yang lebih dulu kita nyuruh. Tapi mana terserap atau mana? Kamu seperti angin lalu saja. Maka dalam rangka untuk mengawal diri kita, Rasulullah mengajarkan sebuah doa supaya diri kita ini tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak dikuasai oleh syaitan. Apa doanya? Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Oh Tuhanku, janganlah Engkau serahkan diriku kepada nafsuku walaupun sekejap mata. Jangan dulu. Begitu ya Allah, dunia apa nafsu lo, karena nafsu kawannya syaitan, menggoda terus. Tarfata ainin walaupun sihat, walaupun sebentar. Coba sesuatu yang kalau tidak dikawal ataupun tidak kita mengawal diri kita terjerumus. Termasuk jika kita tidak mampu memanfaatkan waktu. Di kaum muslimin jamaah rahimahullah, ini yang pertama, alhamdulillah kalau mampu kita laksanakan, kita jalani terus dengan penuh keikhlasan sehingga makbul. Kalau tidak, puncaknya adalah Arafah tanggal 9. Lalu nanti terjadi lagi perbedaan-perbedaan. Yang penting niat kita beribadah kepada Allah tanggal 9 Zulhijjah dan dahului satu hari sebelumnya. Sekaligus dalam rangka yang kedua mempersiapkan menyambut daripada Idul Adha sebelum daripada Zulhijjah. Tentunya persiapan lebih awal yang kemudian kurban. Kalau punya padu-padu kejiman kalau ikut kita boleh demokratik kita ulang lagi tanya. InsyaAllah kita tidak dimati ya kalau yang nak kemudahan tak dicadu. Tapi ni waktu keluar juga ada beberapa pun adalah daripada waktu keluar juga ada beberapa hikmah pun adalah nasib nawate dan uraya waktu kalau siklah 12 lega leoroti. Kalau hewan kurban barangkali tempat yang kurang sehat mungkin tiga dulunya. Tapi kalau sekarang barangkali masih banyak panitia dari kampung-kampung yang membuat semacam jamaah. Ini yang pertama kurban lembu yang pertama ini 7 orang, edarkan listnya. Kalau lembu yang kelima, kurban yang kelima baru ada 3 orang. 5 orangnya masih titik-titik. Lalu hari ini diisi. Kalau kita berniat untuk beribadah, insya Allah Allah mudahkan. Allah mudahkan. Yakinlah. Ragu itu. Karena Allah bagaimana yang diyakini oleh hambaku, bagaimana yang diyakini oleh hamba walaupun rezeki mudah-mudahan. Benar saja dibina Allah mudah berkah. Jadi kadang-kadang orang yang rezeki tapi sibuk pun. Karena kurban itu salah satunya bukan hanya simbol hewan, tapi simbol menyembelih sifat kikir. Takut begini. Dan hilangkan sifat kikir. Dan hilangkan sifat ego. Dan hilangkan sifat-sifat tidak baik. Walaupun simbolnya menyembelih Tuhan dan intinya kepada Tuhan. Tuhan Nabi Allah Ibrahim diusianya tahu ya? Hanya makai. Karena memang ada dalam agama, kedua agama itu tidak mesti masuk akal, tapi masuk iman. Coba kita pikirkan, sembelih anak itu agama, daging tidak bisa dimakan,
lagi yang berpikiran barangkali kurang baik sedikit, kenapa harus sembelih anak? Cukup berat, ujiannya cukup berat. Allah berikan ujian kepada hamba-hamba Allah yang memang kuat iman. Coba bayangkan, sudah tua Nabi Ibrahim, belum punya anak, belum punya keturunan, sampai mencapai bermacam-macam dalam sejarah. Ada dalam sejarah menyampaikan sampai hampir 70 tahun. Coba bayangkan. Sehingga beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, please doa dulu anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Letak doa Nabi, bibi anak yang saleh. Dia kadang-kadang doa anak-anak kadang-kadang bibi anak, ya Allah. Anak letak, kadang-kadang saleh, kadang-kadang salah. Kadang-kadang saleh, kadang-kadang salah. Kemudian oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Lebih kata wahai Ibrahim, Fir'aun ini adalah lembut, halim. Yang ke Ismail, kota mana ni, kota mana ni, binti. Kan juga ada tangan jilau. Di pada sayang itu baik. Sayang kepada yang dapat pelihara. Coba apa? Baca damai bagi bangga hadapi dari bayi Nabi Ibrahim kepada kita nyawa. Coba damai. Kami mana kami mana kita mau latih. Ulama yang mencari kebenaran diri itu Nabi. Nasi dia. Jin Nabi, nasi jin Nabi. Sedangkan dia ucap uswah Nabi. Kalau bukan air tak malu. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah menerima doa Nabi Ibrahim. Kami berikan kepada Ibrahim, kami berikan kamu dengan seorang gulam, anak laki-laki yang halim, yang lembut. Kejadian berikutnya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Manakala anak yang diputri dari perihana, karena falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, menjelang dewasa, qala inni ara fil manami anni adbahuka, wa yani lalu kala dalam tidurku, dalam manam itu, dalam tidurku, anni al-bahukas, aku mengikuti kamu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat kita? Kalau punya Nabi musyawarah penting. Kalau bukan dia betul, so easy. Tidak boleh dia abadi. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Allah, lakukan apa yang Allah suruh. Aku ini anakmu yang sabar. Yang terjadi dialog. Maka dilaksanakan. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Terjadilah pilihan yang sangat agung. Dipanjangkan proses ini dalam proses penyembelihan sehingga lahirlah sekarang kepada wajib haji gangguan daripada godaan iblis. Lahirlah yang namanya Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta. Itu momen-momen kesempatan-kesempatan yang menjadi tonggak sejarah pada saat ini. Peristiwa bagaimana Nabi Allah Ibrahim menghadapi tantangan. Maka beliau usir iblis itu. Kalau lemparnya barang di sana ada tulisan lempar iblis. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa ini? Yang ada wajib itu unai godaan ini, belum. Ibu dah tadi. Kami ini godaan, atau kalau pada guru ini, ialah hati si kalawan. Ini merupakan salah satu sikap yang harus dirasakan. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, yang kedua, kesempatan kita untuk menyembelih hewan kurban. Urunnya sejarah ini belum sampaikan benar. Berangkat tantangan
Sebenarnya orang yang anak iklan, anak panggilan iman, walaupun dah belajar berhasil. Kata hitung-hitung, nah bukan dan keuntungan, lepas itu kali mengenai bukunya tiktok you. Man wajada sa'atan falan yudhi fala yaqrabanna musallana. Si barang kasar dan kemampuan itu tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, baik betul-betul depan sembahyang kamu. Nyanduk seperti hadis dari Rasulullah. Ya kaum muslimin jamaah rahimahullah, ini adalah peristiwa ini bahwa sikluk mintanya puasa, bahwa sikurun, bahwa sikluk mintanya melaksanakan Idul Adha, salat Idul Adha. Bagi jamaah haji mana disunahkan salat Idul Adha, kecuali urus bermukim di tanah suci. Ada kalau dulu sembahyangnya urus bermukim. Jamaah haji ada kesunah, karena waktunya dia sudah berada di Mina untuk menunggu giliran melempar jamrah. Apakah nafas awal ataupun nafas sani? Di kaum muslimin jamaah rahimahullah, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, yang sunat puasa, sunat imsak, awal salat Idul Adha lebih awal dibandingkan dengan salat Idul Fitri, karena dalam keadaan sedang berpuasa. Dia kaum muslimin jamaah rahimahullah, walaupun dia ada wudhu, ada sunat-sunat, tetapi dia apabila dilaksanakan manfaatnya dan fadilatnya sangat besar. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, kemudian hari kedua, hari 10, hari mulai malam 10, malam 10, malam 11, hari ke-11 sampai hari ke-13. Sebelum maghrib itu masih sunat takbir. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri hanya sebatasnya hanya salat, berdiri salat Idul Fitri. Setelah salat Idul Fitri, anak sunat lagi. Walaupun si tahun itu busy, perlu anak sunat lagi. Mana ada kebi pun ada, anak biu, nak ada kebi amilo, lehuro, uraya pun Idul Fitri, anak biu, anak sunat. Tapi ni orang haji sampai orang kebun. Terakhir salat asar hari raya keempat, Apiul Tashrik. Yang kaum muslimin jamaah rahimahullah, walaupun mungkin nasihat salat duluan, berbagi tapi dengan dua lagi nya. Umat haji bahwa takbirnya merupakan sesuatu rasa gembiranya menang daripada melawan bermacam-macam godaan, khususnya godaan yang dilawan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam rangka pelaksanaan penyembelihan kurban. Jemaah rahimahullah, sebagai kesimpulan daripada mau'izah singkat pokoknya, mari kita sambut setiap hari besarnya dengan hati yang senang, hati yang ikhlas, dan tak manfaatkan setiap kesempatan di sinana kesempatan beribadah. Mari kita utamakan dan mari pula kita merupakan fadilat-fadilat daripada ibadah tersebut. Kemudian beberapa hal yang kita laksanakan di Idul Fitri, Idul Adha-nya, mari kita usahakan dengan semak-semak mungkin sehingga setiap kesempatannya betul-betul mendatangkan sebuah manfaat yang besar bagi diri kita, demikian juga bagi masyarakat kita, bagi keluarga kita, dan bagi umat pada umumnya. Demikian mudah-mudahan bersama orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma fil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.